Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang token micin. Tapi di video ini saya nggak mempromosikan token micin apapun ya, atau menginformasikan koin micin kepada kalian. Melainkan di sini saya ingin mengedukasi kalian supaya kalian itu aman jika terjun dalam dunia pertoken micinan. Dan juga apa saja resiko yang bisa kalian dapatkan jika kalian memilih koin micin sebagai portofolio kalian. Oke, jadi lebih tepatnya di sini adalah tips aman invest di koin micin dan resikonya. Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih detail, ada satu hal yang ingin saya infokan kepada kalian. Yang pertama adalah semua koin atau token kripto itu berpotensi scam. Sebagus apapun fundamentalnya. Misal kalian yakin bahwa XRP gak bakal scam, ya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Cardano gak bakal scam, ya nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu bro, kalau sebuah koin atau token itu bakal scam ke depannya atau tidak. Koin yang menurut kita sekarang itu bagus, mungkin 10 tahun lagi itu bisa jadi scam, bisa aja. Koin yang menurut kita sekarang ini fundamentalnya keren banget, 2 tahun lagi ternyata rug pull, bisa aja. So, di sini kita dituntut untuk berlaku bijak dalam membeli kripto apapun. Kalian harus bijak, seorang investor itu harus bijak. Kalian terjun dalam dunia kripto, itu kalian terjun dalam dunia yang penuh dengan resiko. Dunia yang desentral, dunia yang keras. Kalau kalian nggak mau terjun di dunia ini ya silahkan. Ya, paham ya? Jadi kripto itu keras bro, desentral. Maka dari itu, setiap kalian invest di kripto atau investasi secara general, gunakan uang dingin. Ini selalu saya sarankan, gunakan uang dingin supaya kalian nggak pusing. Karena ketika kita berkaitan dengan kripto, itu ada kemungkinan yang pertama ada scam, kemudian rug pull, kemudian ada koreksi. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan uang panas, misal uang untuk kehidupan sehari-hari, uang belanja, kalau kalian gunain uang itu untuk kripto, kena koreksi benar aja pusing kalian. Dikira chart itu bakal naik terus gitu ya? Ya enggak lah. Ya kadang koreksi. Nah itu kadang orang-orang yang nggak paham menggunakan uang panas untuk investasi. So di sini kita belajarlah. Kalau ingin invest di apapun, entah investasi di saham, kripto atau apapun, gunakan uang dingin ya. Itu saran saya. Dan kemudian untuk teman-teman yang belum tahu tentang token micin atau koin micin itu apa sih? Jadi secara umum token micin merupakan token yang harganya sangat super murah, biasanya di bawah Rp1. Cara gampangnya kalian coba deh masuk ke Coin Market Cap. Kalian bisa masuk ke bagian baru ditambahkan. Nah, di sini kalian akan menemukan token-token yang harganya di bawah Rp1. Ini disebut token micin. Secara umum token micin seperti itu, meskipun nggak secara pastinya ya. Tapi umumnya seperti itu. Kalau kalian lihat ada token di bawah Rp1, itu tergolong token micin. Lalu kemudian kenapa ada orang suka token micin? Nah, mungkin kalian punya pertanyaan ini dan mungkin kalian juga merasakan hal ini. Karena potensi income-nya bisa besar banget, bro. Bisa besar banget. Disebabkan umumnya token micin itu biasanya karena baru listing. Ya, baru listing di decentralized exchange. Semisal di PancakeSwap, BakerySwap, Uniswap gitu ya. Itu namanya decentralized exchange. Dan ketika token itu sudah masuk ke centralized exchange seperti Binance, Hotbit, Get.io gitu, umumnya harganya itu sudah meledak. Itulah yang menjadikan orang-orang itu tertarik masuk ke token micin karena potensi income-nya itu besar. Tapi ada satu hal yang itu dilupakan. Apa itu?
potensi resikonya juga besar. Jadi kalian kalau lihat koin micinnya jangan dilihat peluangnya aja dong. Jangan dilihat dari segi profitnya aja. Kalau kalian merasa ada sesuatu yang berpotensi profit besar, berarti ada juga potensi loss besar di situ. Loss besarnya seperti apa? Bisa karena dua hal. Resiko beli koin micin yang pertama adalah scam. Ternyata itu token nipu. Bisa aja. Nipu seperti apa? Token kalian dibawa kabur atau projectnya nggak jalan-jalan. Jadi banyak banget penyebab dari sebuah token itu menjadi scam. Atau yang kedua adalah rug pull. Rug pull itu bahasa gampangnya harganya hancur. Seperti token Titan kemarin, harganya itu sudah termasuk mahal, berdolar-dolar lah. Tapi endingnya apa? Rug pull. Rug pull itu harganya hancur, bisa turun 100%. Nah itu resiko ketika kalian terjun di koin micin. Jadi benar-benar lah kalau kalian itu invest di token micin itu pahami potensi profitnya, juga pahami potensi lossnya. Kalau kalian merasa nggak mampu untuk menahan loss dari token micin tersebut, ya nggak perlu invest di token micin, oke ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bang, gimana sih tips aman untuk membeli token micin? Oke, di sini saya punya beberapa tips yang bisa kalian terapkan supaya kalian itu aman membeli token micin. Tips yang pertama adalah do your own research. Lakukan riset mandiri kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli koin atau token apapun. Lakukan riset mandiri, seperti cek white papernya, sosial medianya, tokenomiknya, roadmapnya, dan lain-lain. Lakukan sendiri. Jangan hanya karena kalian itu melihat sebuah informasi, kalian langsung beli tanpa riset mandiri. Itu salah. Semisal nih, Duta Kripto upload video tentang ini ya, Hoop Life. Ini kan salah satu token yang sudah terdaftar di negara Kanada ya. Ya kalian riset sendiri, jangan langsung beli. Saya nggak merekomendasikan kalian langsung beli. Saya di setiap video Duta Kripto itu pasti selalu menyisipkan di awal video, lakukan do your own research. Di pertengahan video saya ingatkan lagi do your own research. Di akhir video saya tekankan lagi do your own research. Di deskripsi video pun saya tekankan do your own research karena memang itu adalah kunci utama ketika kalian menjadi seorang investor atau seorang trader. Kalian harus riset sendiri, jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di luaran sana karena belum tentu infonya valid. Meskipun Duta Kripto itu mencoba untuk memberikan informasi yang valid, tapi pastilah kadang itu ada celah-celah di mana saya kelupaan menginformasikan ini, kemudian mungkin informasinya udah berubah, itu kalian harus riset sendiri, bro. Jadi tips yang pertama supaya kalian aman memilih token micin itu do your own research. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara untuk menemukan token micin potensial, Duta Kripto sudah pernah upload videonya ya, cara mencari koin micin yang potensial bakal pump. Ini nanti saya taruh di description linknya ya. Kemudian tips yang kedua adalah gunakan uang ikhlas ya. Jangan gunakan uang primer. Uang primer itu seperti uang yang kalian gunakan untuk makan, kemudian uang untuk kebutuhan, uang untuk biaya hidup, itu jangan. Gunakan uang yang sekiranya berani kamu kehilangan. Namanya uang ikhlas. Bahkan ini lebih safe dibandingkan uang dingin ya. Anggap aja lah ini invest iseng-isengan gitu ya, karena melihat projectnya bagus. Karena memang koin micin itu meskipun terlihat projectnya bagus, itu ada kemungkinan scam. Sekali lagi, semua token atau koin itu berpotensi scam dan gak ada yang tahu kedepannya gimana. Jadi tips yang kedua adalah gunakan uang ikhlas. Kalian berani ikhlasin berapa sih? Semisal kalian beli token itu, oke, gue ikhlasin $2 gak masalah. Kalau naik alhamdulillah, kalau ternyata ini project scam ya ikhlasin aja, namanya uang ikhlas ya. Kemudian yang ketiga adalah invest sedikit saja. Batasi nilai invest di token micin. Atur standarmu. Misal kalau invest di token micin kalian cuma invest $5 atau kalian cuma $2. Gitu aja, nggak perlu besar-besar. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir kerugian. Kadang saya bingung ada orang yang invest besar seperti ratusan dolar di token micin. Tapi dia nggak pahami resikonya yang dia pikir cuma nanti kalau harganya naik, pasti naik berkali-kali lipat. Dia lupa kalau di balik potensi profit yang besar, juga ada potensi loss yang besar. Jadi kalau kalian melihat sesuatu itu dari dua sisi. Dari sisi profitnya, dari segi potensi lossnya juga, bro. Karena meskipun uang sedikit, kamu sudah mendapatkan jutaan token. Nah ini ya, salah satu ciri token yang lain ya, token micin, itu adalah supply-nya yang besar. Seperti 1 kuadriliun, 100 kuadriliun,
500 miliar gitu ya. Biasanya tokennya supply-nya besar, makanya kalian kalau invest 2 dolar, 5 dolar itu sudah dapat banyak banget tokennya. Jadi itu aja 3 tips agar kalian aman membeli token micin. Yang pertama adalah do your own research. Riset mandiri sebelum kalian invest di koin atau token apapun. Kedua, gunakan uang ikhlas. Ketiga, invest sedikit saja. Lalu kalau kalian ingin lebih aman lagi, gimana Bang? Ini gini ya, saya kasih tips kalau kalian ingin lebih aman lagi terjun dalam dunia cryptocurrency, jangan terjun di koin micin. Oke ya. Jangan terjun di koin micin karena koin micin sekali lagi itu koin yang beresiko. Kripto itu memang dunia yang beresiko. Tapi kalau kalian ingin yang lebih beresiko, itu koin micin atau token micin. Invest saja di token-token yang punya fundamentalnya jelas, seperti developernya jelas, roadmapnya jelas, sosial medianya aktif gitu ya. Misal seperti Polkadot, Cardano, XRP gitu. Intinya, dunia investasi itu kejam bro, termasuk kripto. Tidak ada yang tahu sebuah project itu bakal scam atau enggak. Sekali lagi, meskipun sekarang kalian lihat fundamentalnya bagus, 5 tahun ke depan, apakah masih ada projectnya? Kita nggak tahu. Atau misal, sekarang kita lihat roadmapnya jelek banget. 1 tahun ke depan ternyata roadmapnya diupdate. Jadi fundamentalnya keren banget. Itu bisa aja. Jadi ini benar-benar kalian harus riset mandiri gitu loh kuncinya. Contoh ya, SafeMoon misal ya. Ini SafeMoon ini benar-benar token micin. Dia awalnya anonymous. Kalau kita cek di websitenya ya, dulu ketika SafeMoon awal muncul itu nggak ada bro, developernya nggak menunjukkan orangnya, alias anonymous. Tapi sekarang kita cek di websitenya, mereka sudah pada nongol ya. Karena memang secara umum token micin itu anonymous, developernya nggak diketahui. Tapi ternyata sekarang kita lihat SafeMoon, nongol semua developernya, menjadi real project. Nggak ada yang tahu kan sebelumnya. So, di sini saran saya, bijaklah kalau kamu terjun dalam dunia kripto. Dunia kripto itu hanya untuk orang-orang yang siap profit besar dan juga siap loss besar. Ini kita kasih contoh lagi ya, Shiba Inu ya. Sekarang kan dia masuk ke top 10 coin market cap ya. Sampai sekarang developernya nggak ketahuan. Padahal developer itu sangat penting ya untuk membangun kepercayaan terhadap sebuah koin. Tapi di sini nggak kelihatan bro, developer Shiba Inu nggak ada yang tahu. Meskipun sekarang sudah ada project Shiba Swap ya, tapi sekali lagi developernya sampai saat ini belum tahu siapa. Bahkan nggak diperlihatkan di white paper maupun di website resminya, nggak kelihatan. Palingan ya cuma di Twitter, itu pun nggak tahu itu developer bener atau enggak ya. Jadi kita nggak ada yang tahu bakal scam atau enggak. Dan mungkin ada teman-teman yang tanya, BTW kenapa Duta Kripto upload token micin? Nah ini ya, ini mungkin ini pertanyaan personal kalian ya. Jadi gini, ada 3 alasan kenapa Duta Kripto itu upload token micin. Alasan yang pertama adalah market ya. Jadi market Duta Kripto itu bukan hanya orang-orang yang suka koin-koin terkenal, koin-koin yang fundamentalnya sudah bagus banget. Nggak seperti itu bro. Di dalam YouTube itu ada namanya YouTube Analytics. Dan di YouTube Analytics kita itu bisa melihat ketertarikan seseorang, bisa melihat umur orang-orang, bisa melihat view-nya itu gendernya apa aja. Itu ada data-datanya. Dan berdasarkan informasi, orang-orang yang nonton Duta Kripto itu bukan dari kalangan orang-orang yang suka token-token famous atau token-token terkenal, tapi orang yang suka token-token micin juga. Nah, karena saya melihat potensi ini, otomatis kan saya harus membahas ya token-token yang disukai oleh subscriber saya, token-token yang disukai oleh viewer dari Duta Kripto. Jadi itu alasan pertama, karena marketnya memang seperti itu. Alasan yang kedua, karena saya melihat token itu sangat menarik untuk dibahas. Semisal tokennya lagi hype banget nih, tokennya lagi mencuri mata banyak orang gitu ya. Ya saya bahas, karena kan pasti subscriber Duta Kripto itu ingin melihat sudut pandang dari Duta Kripto, melihat token itu seperti apa sih. Nah itu ya saya bahas bro. Kemudian yang ketiga adalah endorse, atau bahasa gampangnya itu bantu ngiklanin produk orang gitu ya. Karena ada developer yang menghubungi saya untuk minta bantuan promosi token mereka. Apakah ini salah? Ya enggak dong. Ibaratnya gini loh, ada orang buka warung, warungnya baru buka, baru dapet 1 hari, dia nggak laku. Akhirnya dia memutuskan untuk minta bantuan orang untuk mempromosikan warung dia. Ya kita terima dong ya. Tapi tentu di setiap saya menginformasikan kepada subscribers Duta Kripto, itu saya selalu menekankan do your own research. Mungkin di channel lain itu terlalu menekankan untuk buy gitu ya. Tapi di Duta Kripto ada 4 tempat di mana saya itu selalu menekankan do your own research. Yang pertama di awal video.
yang kedua di tengah video, yang ketiga di akhir video, yang keempat di deskripsi video. Saya selalu menekankan do your own research karena memang kunci dari suksesnya seorang investor itu ya di situ melakukan riset mandiri. So di sini saya cuma ingin mengingatkan kembali kepada kalian, kalau kalian ingin main aman dalam dunia kripto, ya meskipun kripto kan termasuk beresiko ya, tapi ini ingin main amannya aja, jangan pilih token micin. Pilih aja token yang project-projectnya sudah jelas, developernya kelihatan, suspectnya aktif. Tapi kalau kalian itu tipe orang yang berani ambil resiko, siap profit besar, siap loss besar, ya kalian ke token micin aja. Cuma saran saya tadi ada 3. Yang pertama adalah selalu lakukan riset mandiri, kedua gunakan uang ikhlas, ketiga investnya sedikit aja. Oke? Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin ikut giveaway 1000 Konjilika, link ada di description, oke?